menembus hijab kejahilan. Makrifatullah sebagai inti kesempurnaan ibadah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan furqan bagi hamba-hambanya. Di dalam ranah makrifatullah, ibadah tidak semata gerak lahir, melainkan getar batin yang sadar sepenuhnya kepada Zat yang maha wujud, maha mengetahui, dan maha meliputi. Menyembah tanpa mengenal yang disembah bagaikan seorang musafir yang mengayunkan langkah di gurun tanpa arah dan tanpa matahari penunjuk, sehingga letihnya menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Sebuah deklarasi tauhid yang menuntut pengenalan hakikat keesaannya sebelum sujud kita mendapatkan ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Anta abuda Allah ka'annaka tara'ahu, fa illam takun tara'ahu fa innahu yara'aka." Artinya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sungguh Dia melihatmu. Hadis ini menyingkap tabir ihsan, maqam tertinggi setelah iman dan Islam, di mana makrifat menjadi napas setiap gerak. Ibadah semacam itu bukanlah ritual kosong, melainkan perjumpaan batin dengan yang maha hak. Setiap bacaan Al-Fatihah menjadi dialog langsung, setiap rukuk adalah pernyataan tunduknya akal, dan setiap sujud adalah kehancuran ego di hadapan kemuliaan yang azali. Dalam kerangka makrifat, nama-nama Allah, Asmaul Husna, bukan sekadar lafaz yang dihitung tasbih, melainkan gerbang untuk memahami sifat-sifatnya yang memancar pada ciptaan. Ketika hamba menyebut Ar-Rahman dan merasakan limpahan kasih universal, ia mengenali cintanya Allah yang meliput. Ketika ia menyebut Al-Bashir dan menyadari pandangan Allah yang tidak pernah terhalang, ia pun menjaga pandangannya dari yang tercela. Demikianlah makrifat menyalakan lentera kesadaran sehingga amal lahir bermakna batin, menjelmakan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Daya tafsir makrifat atas ayat ini menegaskan bahwa hakikat ibadah adalah kesaksian rohani, bukan semata gerakan jasmani. Makrifatullah bersemi dari dua akar, ma'rifat terhadap zat dan ma'rifat terhadap perbuatannya. Al-Quran menuntun hamba meniti dua jalur tersebut secara sinergis. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 menjadi inti teologi. Qul huwa Allahu ahad. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa kata ahad menunjuk kepada keesaan mutlak, menafikan sekutu pada zat, sifat, dan perbuatan. Dari sini lahir tauhid rububiyah dan uluhiyah. Pengakuan bahwa hanya Allah Rabb segala sesuatu dan hanya Allah ilah yang berhak disembah. Dalam dimensi makrifat, tauhid bukan sekadar premis logis, melainkan kesaksian eksistensial. Ketika hamba memandang alam, ia melihat tanda-tanda uluhiyah, dan setiap tanda menuntun kehadiratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya. Yang oleh ulama sufi dijadikan dasar fana asi syuhud, yakni lenyapnya ego dalam kesaksian sifat-sifat ilahi. Tetapi makrifat bukan klaim kosong, ia lahir dari mujahadah dan muraqabah. Mujahadah menundukkan hawa nafsu melalui puasa, zikir, dan takhallus minad dunya. Muraqabah menegakkan kesadaran terus-menerus bahwa Allah hadir dan mengetahui. Dua sayap ini menuntun ke maqam yakin, sebagaimana ditegaskan dalam surah Luqman ayat 4, "Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun." Hamba-hamba yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan yakin akan akhirat. Yakin di sini mengandung 3 level. Ilmu yakin yang diperoleh melalui dalil, ainul yakin yang diperoleh melalui penyaksian, dan hakul yakin yang diperoleh melalui pengalaman rohani langsung. Makrifatullah menuntun hamba melewati 3 tangga itu hingga sampai ke hakul yakin, di mana hati terpenuhi cahaya ma'rifat, laksana matahari yang menyingkap fajar. Kesempurnaan ma'rifat terwujud apabila kalbu suci dari hijab batin. Hijab paling tebal adalah ujub, riya, dan hubbud dunia. Surah Al-Hadid ayat 20 menegur, "Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina."
Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, hiburan, dan perhiasan. Tafsir makrifat memandang dunia bagai bayangan. Ia indah namun fana, nyata namun lekas lenyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan melalui hadis riwayat At-Tirmizi, "Lau ka'anatid dunya ta'dilu, inda Allahi jana'aha ba'udama saqa, ka'afiran minha syarbatama." Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Dengan menginsafi kefanaan ini, hamba menanggalkan kecenderungan kepada selain Allah. Zikir menjadi wadah membersihkan cermin kalbu. Setiap lafaz la ilaha illallah menegasikan ilah palsu dan menegakkan uluhiyah Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan, apabila kalbu sering menyebut namanya, maka bagian rahasia kalbu, sir, akan terisi nur, sehingga hamba merasakan hudur Allah tanpa jeda. Dalam kondisi hudur, segala amal lahir bersumber dari batin yang jernih. Salat bukan lagi kewajiban memberatkan, melainkan mi'raj ruhani. Haji bukan lagi ritual jarak, melainkan perjalanan pulang. Zakat bukan lagi pungutan, melainkan hadiah cinta kepada sesama. Makrifat inilah yang menjadikan ibadah produktif, sosial, dan transcendental sekaligus. Perjalanan makrifat terbagi menjadi 4 martabat yang saling melengkapi. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat menata lahir melalui hukum-hukum Allah sebagaimana terangkum dalam surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Bagi tiap umat, kami jadikan syariat dan jalan. Tarekat ialah suluk, perjalanan ruh melalui zikrullah, riyadah, dan talqin guru mursyid bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat adalah penyaksian asrarul wujud bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makrifat adalah buah tertinggi, kesadaran intuitif yang teguh bahwa tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Dalam makrifat, hamba melihat alam bukan dengan mata indera saja, tetapi dengan basirah, sehingga pohon yang bergoyang menjadi ayat tentang kudrahnya, air yang mengalir menjadi ayat tentang rahmahnya, dan kematian menjadi ayat tentang qaharnya. Namun perjalanan ini tidak bisa ditempuh tanpa bimbingan guru mursyid yang arif. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, Innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilm bit-tahallum. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar dan kelembutan diperoleh dengan melatih kelembutan. Maka seorang salik berkewajiban mencari guru yang memiliki sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap langkah terjaga dari kesesatan syaitan dan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan, jalan ini dipenuhi ranjau. Tanpa pemandu engkau tersesat. Dalam makrifat, kesadaran tauhid melebur dalam akhlak. Keesaan Allah tercermin dalam kesatuan rasa kemanusiaan, sehingga tidak ada ruang bagi benci, fanatisme, atau dengki. Setelah jazbah makrifat terpancar, hamba menempuh makam istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam makrifat bermakna kontinu berada dalam hudzur Allah, baik dalam khalwat maupun jalwat. Imam Junaid Al-Baghdadi menyebut makrifat sebagai sirrun baina al-abdi wa rabbi, rahasia antara hamba dan Rabbnya. Maka seorang arif tidak menonjolkan karamah lahir, melainkan menyembunyikan rahasia batin pada kerendahan hati. Hadis riwayat Muslim menegaskan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Menghayati makrifat berarti menghayati kerendahan mutlak, sebab hanya Allah Al-Kabir Al-Mutakabbir yang berhak atas keagungan. Disinilah makam khumul, ketiadaan diri dalam keramaian makhluk, kehadiran batin hanya bagi Allah. Maka arif billah kelihatan biasa di mata manusia, namun di sisi Allah ia dekat, sebagaimana hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain apa yang aku fardukan. Ibadah fardu menjadi bunga makrifat, sedangkan ibadah sunnah menjadi wewangiannya. Dalam maqam ini segala napas menjadi tasbih, segala diam menjadi tafakur, dan segala gerak menjadi khidmah kepada makhluk sebagai cerminan kasih Allah. Wahai penempuh jalan sunyi yang merindukan puncak ma'rifatullah,
Ingatlah bahwa setiap sujud yang engkau persembahkan tanpa pengetahuan tentang siapa yang engkau sujudi, hanyalah lengkung badan yang kosong. Makrifat adalah jiwa ibadah, seperti ruh bagi jasad. Tanpa ruh, jasad hanyalah mayat. Tanpa makrifat, ibadah hanyalah rangkaian gerak yang tidak menghidupkan kalbu. Maka tegakkanlah fondasi makrifat dengan 4 pilar yang kokoh. Ilmu yang syahih, zikir yang konsisten, bimbingan guru mursyid yang terpercaya, dan akhlak yang memancarkan tauhid. Bacalah ayat-ayat Allah dengan 2 mata. Mata kepala agar engkau selamat dalam hukum syariat, dan mata hati agar engkau tercerahkan oleh hakikat. Jadikanlah setiap lafaz La ilaha illallah sebagai palu yang memecah berhala ego, setiap salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jembatan cinta menuju rahmat semesta alam, dan setiap derap amal saleh sebagai bukti bahwa kalbu telah mengenal Tuhannya. Bila engkau menemukan dirimu tenggelam dalam kelalaian, segeralah beristighfar. Bila engkau merasakan ketenangan hadir, jangan terhenti pada rasa, sebab rasa pun fana. Teruslah melangkah hingga kau berpijak di dataran tauhid murni, di mana tidak ada yang terlihat kecuali cahaya wujud yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui limpahan rahmatnya menyingkap tirai kejahilan kita dan meneguhkan kita di atas jalan makrifat, menjadikan ibadah kita berisi makna, amal kita diterangi niat, dan akhir hayat kita disambut ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin.